Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen terakhir ini Kiai Haji Muhammad Faiz akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Dan kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari Ama di Jakarta. Kita akan simak bersama pertanyaannya. Pak Ustadz mau nanya dong, kalau misalnya di Islam kan untuk kayak lagu, seni gitu-gitu kan masih banyak yang dilarang atau kayak gak boleh gitu ya. Nah tapi kan aku anak film nih dan kebanyakan kalau bikin-bikin karya itu kan suka banyak ide-ide yang terlalu luas banget dan terlalu liar gitu misalnya. Nah itu gimana sih Pak Ustadz, apakah boleh? Karena itu kan mungkin passion aku juga gitu ya. Palingan gitu aja sih. Makasih Pak Ustadz. Terima kasih Adinda Ama ya di Jakarta. Ini kayak Gen Z ya Pak Kiai? Gen Z. Iya. Jadi pertanyaannya masih seputar kayaknya kok seolah-olah Islam tuh banyak larangan ya Pak Kiai? Musik nggak boleh, lagu nggak boleh gitu ya. Seni macam-macam kayaknya nggak boleh. Nah, berkaitan sama Adinda Ama ini karena berkecimpung di dunia film, khawatir idenya ini agak liar dan luas. Ini boleh atau enggak? Dan batasan boleh atau tidaknya seperti apa Pak Kiai? Iya. Mila, agama ini menghargai seni loh. Ya. Agama ini menjadikan budaya tertentu bahkan sebagai parameter dan ukuran dalam syariat. Jadi kalau ada kata-kata Islam itu banyak melarang aspek seni, sebetulnya bukan seninya kan yang dilarang oleh Islam. Tapi bagaimana cara orang mengekspresikan itu. Rasanya kalau soal ekspresi, bukan cuma Islam aja yang punya aturan. Negeri Pancasila ini juga punya aturan. Budaya ketimuran kita itu juga punya aturan. Misalnya, 30 tahun yang lalu tidak ada orang berani cipika-cipiki di Indonesia. Karena itu dianggap bukan budaya kita. Tapi seiring dengan perjalanan waktu, kebiasaan ini dilakukan oleh berulang-ulang, lama-lama menjadi biasa kan. Tapi kita tetap mengatakan bahwa itu tidak sesuai dengan budaya ketimuran kita. Budaya ketimuran kita mengatakan tidak seperti itu. Budaya Indonesia kita juga tidak seperti itu. Nah, ketika kita memahami ini dengan baik, maka Islam itu tidak pernah memusuhi seni. Oleh karena itu banyak sekali seni itu justru mengambil inspirasinya dari Islam. Islam itu menghargai budaya. Kenapa demikian? Karena itu bagian dari satu kesatuan peradaban manusia. Azan kalau tanpa seni itu nggak indah. Makanya kita tahu ada seni membaca Al-Quran. Ada seni menulis Arab. Sehingga tulisan itu ada nilai aspek estetikanya. Nah ini kita katakan bahwa itu tidak dilarang oleh agama. Yang dilarang oleh agama apa? Kalau saya mau membuat film, yang dilarang oleh agama itu mempertontonkan aurat. Karena boleh jadi imajinasi yang dibutuhkan oleh manusia itu tidak mengharuskan adanya itu. Saya dulu ketika di Timur Tengah itu bisa melihat kok ada film yang bercerita tentang Nabi, bercerita tentang sahabat Nabi, tapi kemudian mempertontonkan aurat. Film yang dengan tema yang sama, peran yang berbeda, sutradara yang berbeda, itu bisa menjaga ini. Dan itu rasanya nilai estetikanya tidak hilang. Karena pesan dari seni itu tersampaikan. Nah kita ini kan sering berlebihan. Melakukan misalnya adegan, oh ini jadi suaminya, ini jadi istrinya. Kan tidak perlu juga itu diekspresikan dengan adegan di dalam kamar, membuka aurat bagian kepala misalnya. Kan cukup dia berinteraksi sebagai suami istri dengan imajinasi yang berbeda, itu sudah bisa mewakili itu. Misalnya, saya pernah punya teman itu ahli akting juga. Saya tanya, kenapa orang kok yang tidak merokok itu kadang-kadang digambarkan dengan merokok? Oh itu untuk mengekspresikan bahwa orang ini sedang pusing, gitu loh. Orang ini sedang stres, maka dia larinya ke rokok. Tapi pada pemeran yang berbeda, dia bisa membuat imajinasi tentang ruwetnya pikiran orang, tidak harus kemudian lari kepada rokok. Artinya apa? Semuanya itu berjalan secara seimbang, tergantung bagaimana orangnya. Nah, di sini nih Mbak Eva, Mila ya, yang perlu untuk kita kita sampaikan kepada masyarakat bahwa seni, lagu itu tidak ada yang bertentangan dengan Islam. Yang bertentangan itu kalau kontennya mendorong orang untuk tidak baik, menjerumuskan orang kepada jurang kemaksiatan, itu yang haram. Jadi jelas ya. Jadi kalau kemudian seninya sih tidak ya Pak Kiai, tapi bagaimana kemudian yang terkandung di dalamnya menjerumuskan tadi,
memberikan gambaran tentang penyimpangan, nah itu Iya, itu yang tidak boleh. Nah sekarang justru yang seperti itu mahal Pak Kiai. Sekarang kita lihat iya misalnya kan? seni Sangat budaya sulit. kita itu banyak sekali kan yang mengandung nilai. Bahkan langgam lagu Nusantara yang dipahami dengan dangdut hari ini dan dulu itu kan sangat berbeda. Dulu orang melihat kepada konten isinya, musiknya, bukan pada gerakan orangnya. Hari ini kan kadang-kadang ada orang yang misalnya punya suara pas-pasan, syairnya juga tidak mengandung Dijualnya yang makna, lain, misalnya. yang dijual yang lain. Tapi di masa lalu ada penyanyi bahkan yang mungkin penampilannya itu tidak banyak gerak. Iya, Ya, hanya berdiri. hanya berdiri, tetapi lagunya itu Iya, itu bisa menghantarkan kita kepada makna yang luhur dalam kemanusiaan. Bicara tentang romantisme, cinta, agama tidak melarang. Syair-syair banyak yang berbicara tentang itu, tetapi kemudian itu harus dibingkai dengan tatanan moral, akhlak, dan kepantasan. Berarti sekarang PR-nya adalah kita sebagai konsumennya yang Iya, harus selektif Pak Kiai. harus selektif. Ya, coba misalnya seni lawak misalnya, dulu kan tidak ada merendahkan orang, Nggak. merendahkan diri sendiri. Nggak ada roasting-roasting itu Nggak ada kayaknya. seperti itu. Dan masyarakat kemudian juga terhibur gitu. Nah, ini sebetulnya menjadi kewajiban bersama. Bukan saja tokoh agama, bukan saja para pekerja seni, mungkin juga di sana ada guru, benteng moral misalnya, di situ ada budayawan yang benar, di situ ada sastrawan, dikumpulkan semuanya. Di situ ada sosiologi, ada pakar pendidikan, sehingga kemudian kita mengarahkan ini kepada sesuatu yang saling membangun. Nah itu tadi kadang-kadang kita dibenturkan bahwa kalau yang lawas-lawas tuh jadinya sangat konservatif, Iya. nggak keren. Iya. Justru sekarang tuh yang kayak gini itu adalah progresif, Iya. ini keren, ini Iya. kayak gitu-gitu Pak Nah, Kiai. Jadi itulah yang kita katakan, yang mau Anda sampaikan pesannya atau Apa? aktingnya, gitu loh. Ini kan kita tidak bisa membedakan mana lipstik, mana bibir, gitu Iya. loh. Sehingga sekarang Sekarang sulit. lipstiknya itu jauh lebih diperhatikan daripada Daripada bibirnya. Padahal sehebat-hebatnya lipstik, kalau tidak ada bibir mau ditempelkan di mana? Ya, Repot. iya kan, semenarik-menarik film itu, kalau tidak ada pesan yang bisa disampaikan kepada kebaikan bangsa dan negara ini, lalu apa manfaatnya? Ketika ada hiburan tapi kemudian mendatangkan kerusakan yang lebih besar, apa manfaatnya gitu? ini value-nya itu. ya. Value-nya. Menarik sekali. Pak Kiai, kita kembali ke bahasan Quran. Kadang-kadang sekarang ini buat kebanyakan orang tua, saya pun juga kadang-kadang merasa seperti itu. Ada ambisi untuk pokoknya anak tuh, kalau punya anak harus jadi hafiz Quran. Iya. Jadi hafal. Bisa full 30 juz akan lebih bagus. Karena Iya. itu seolah-olah menjadi mimpi terbesar gitu ya. Iya. Dari orang tua gitu. Iya. Ingin anaknya menjadi hafiz gitu atau hafizah. Nah bagaimana kemudian kita melihat ini? Apakah ini boleh? Ataukah Iya. sebenarnya kita mungkin salah kaprah dalam memahaminya? Bolehnya boleh, bagusnya bagus. Bagus. Siapa yang bilang punya anak tidak hafal Iya, Quran? nggak Saya pun memimpikan punya anak keturunan yang seperti itu. Tetapi yang harus dipahami, apa sih tujuan menghafal Al-Quran? Kan secara umum menjaga agama ini. Jadi kalau anak didorong untuk menghafal Al-Quran, maka ibu yang mendorong, bapak yang mendorong harus membuat sarana dan prasarana nih. Yang orang itu akan selalu konsisten dengan hafalannya. Saya mohon maaf ya, anak yang masih kecil dipaksa untuk menghafal Al-Quran. Bagus nggak? Bagus. Tapi tanggung jawab orang tuanya juga besar loh. Kalau nanti hafalan Quran di pesantren tahfidnya maju, tapi setiap liburan sama ibunya diajak ke tempat-tempat yang menjauhkan dia dari hafalan Al-Quran, itu sia-sia. Kalau kemudian dia nanti dituntut untuk melakukan kegiatan, pekerjaan, pendidikan yang membuat dia terpisah dengan Al-Qurannya. Kan kasihan banget kalau nanti besarnya dikatakan mantan hafiz Al-Quran. Gitu loh. Jadi ketika kita mendorong anak untuk menghafal Al-Quran, kita harus tahu masa depan dia ke sana. Kalau dia mau menjadi seorang dokter, saya punya banyak kenalan di Mesir misalnya, itu dokter yang hafal Al-Quran. Saya kadang-kadang heran, kok bisa ya dokter hafal Quran? Ternyata bukan sekedar semangat menghafal Al-Quran, tapi membangun ekosistem. Betul. Ya, yang kemudian orang tadi menjadi dekat dengan Al-Quran. Jadi kalau dia sudah hafal Al-Quran, maka dia harus diarahkan kepada semua yang mendorong dia untuk tetap menjadi ahlul Quran. Di samping dia menjadi insinyur misalnya. Tapi kalau kemudian hafal 30, kemudian dipus dalam satu lingkungan yang kemudian jadi belajar fisika murni. Saya khawatir ya, anak itu ketika masih kecil, kan belum bisa menggambarkan masa depannya.
ketika dia menggambarkan masa depan yang berubah drastis, saya khawatir dia jadi mantan penghafal Al-Quran. Jangan disamakan dengan kultur yang sudah matang dengan hafalan Quran. Misalnya di Mesir yang saya tahu, itu memang hafalan di Mesir itu diminta untuk dijaga, gitu loh. Sehingga walaupun pendidikannya itu misalnya di sains, kedokteran, fisika, tetapi materi pembelajaran Quran itu tetap menyatu dan ada di sana, gitu loh. Sementara kita yang berbentuk kewajiban kan nggak ada. Misalnya nih, hafal Quran nih, tahu-tahu kita tidak mendapatkan sekolah yang menjaga itu. Masukkan SMP unggulan, SMA unggulan, atau nanti di kampus unggulan yang tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai basis kewajiban dia. Maka anak yang kecil ini kadang-kadang melihat beban pelajaran di sebelah kiri ini berat, maka dia korbankan Al-Qurannya. Sayang sekali. Jadi saya harapkan mereka yang menghafal Quran itu juga konsisten. Konsistennya di mana? Beri ruang anak ini untuk ke masjid. Gitu loh. Dorong dia untuk jadi imam. Sekalipun dia kuliah. Jadi ibunya nanti, bapaknya tidak melihat dia hanya jadi mahasiswa di fakultas kedokteran misalnya. Tapi dorong, nak di kampus kan ada masjid. Ngelamar nak jadi imam rawatibnya di sana. Nah kalau ini didorong, kemudian di rumah misalnya, anaknya didudukkan. Nah ibu kan nggak hafal Quran. Pokoknya nanti setiap maghrib kamu jadi imam ya di rumah ini, gitu loh. Nah itu dia didorong untuk menjaga. Jangan orang itu cuma melihat luarnya. Pokoknya anaknya hafiz. Setelah jadi hafiz, ini yang penyakit nih, dijadikan kebanggaan semu, ya. Cekrek status WhatsApp, cekrek masuk Instagram. Alhamdulillah anakku hafiz. Setelah itu nggak dia pikirin tuh, bagaimana gitu kan. Nah kalau benar setelah anaknya hafal Quran di usia yang muda, oh iya nak, kakak sudah jadi dokter, kakak sudah jadi pilot, kamu kayaknya jadi kiai aja ya. Masukkan ke pesantren Al-Quran. Jangan kita ini mau jadi ahli Quran, tapi tidak mau menerima anak menjalani jalan profesi ahli Quran. Saya mohon maaf, Mila ya, di negeri ini kita tidak mendapatkan gaji yang pantas untuk seorang yang menghafal Quran. Sehingga kadang-kadang ketika anaknya hafal Quran, orang tuanya mendorong dia untuk mencari profesi dengan gaji yang jauh lebih tinggi daripada profesinya sebagai guru Quran. Kalau begitu, berarti kita tidak sedang mewakafkan diri kita untuk Al-Quran. Berarti kita punya niatan yang berbeda dengan itu. Saya tidak ingin menghakimi dan menghukumi. Saya hanya ingin orang itu tidak kecewa dengan impian semu sebatas hafid. Hafal Quran itu bagus, tapi bukan akhir dari segalanya. Dia butuh ilmu lain untuk mengamalkan apa yang dia hafal dari Al-Quran. Sebagai closing terakhir. Jadi sebenarnya puncak tertinggi relasi kita, hubungan kita dengan Quran itu seperti apa Pak? Hidayah. Hidayah, bukan banyaknya hafalannya, bukan pemahaman yang dalam. Hidayah. Ketika saya misalnya hanya membaca juz amma yang paling pendek di Quran, 1 sampai 29 itu bahkan tidak pernah terbaca. Tapi saya bisa menjadi manusia yang baik dan soleh. Maka Quran nggak pernah menuntut saya hafal Quran. Tapi perilakumu Faiz itu lebih mencerminkan surah Al-Baqarah daripada orang yang hafal Al-Baqarah. Itu tujuan utama, hidayah. Hidayah adalah tujuan utama kita, puncak tertinggi relasi kita dengan Quran, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan kita ya. Amin. Dan interaksi kita dengan Quran ini berbuah hidayah bagi hidup kita, Masya Allah. Pak Kiai, terima kasih. Ilmunya hari ini luar biasa, pemirsa, tidak terasa. Usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa memudahkan kita semua untuk bersemangat menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Mladia Rahma dan juga Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai.